Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursyidin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di kesempatan Kamis pagi. Program mingguan kita Khatmul Quran dilanjut dengan doa khatam dan birrul walidain, lanjut dengan sedekah, infak, dan disempurnakan dengan kajian. Moga-moga apa yang kita laksanakan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan taufik untuk istiqamah di dalam program tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana maklum, kita lanjut kajian tafsir di pagi ini sampai surah Al-Qadar ayat 3. Qala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemarin sudah dibahas bahwa di Al-Quran kalau ada ayat yang berbunyi wama adraka, wama adraka faqad a'lamahu. Ada dua riwayat. Yang pertama dari ulama ahli tafsir. Yang kedua di Sahih Bukhari dari Imam Sufyan bin Uyainah, kitab Lailatul Qadar. Di Sahih Bukhari dalam kitab Lailatul Qadar disebutkan di situ hadis mu'allaq dari Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Maka fil Qur'ani wa ma adraka faqad 'alamahu. Apa yang dalam Al-Qur'an wa ma adraka semuanya sudah dikasih tahu sama Allah. Nah, yang wama adroka, nah itu Allah langsung ngasih tahu kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cek wama adroka di dalam Al-Quran kurang lebih ada 12. Semuanya setelah wama adroka persis seperti kata Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Langsung Allah ngasih tahu apa engkau tentang bla 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 gitu ya. Wa ma adraka mal haqqah, sejauh mana pengetahuanmu ya Muhammad, tahu enggak engkau ya Muhammad tentang apa itu al-haqqah? Dijelaskan. Oh, al-haqqah adalah al-qari'ah, kadzabat Tsamud wa 'ad bil qari'ah. Begitu juga wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau Muhammad tentang neraka Saqar? Tahu apa engkau tentang neraka Saqar? La tubqi wa la tadar. Allah langsung kasih tahu. Neraka Saqar itu panasnya enggak menyisakan dan tidak meninggalkan. Semuanya dilalap. Yang dilalap enggak tersisa. Nah, dikasih tahu sama Allah. Neraka Saqar. Lawahatun lil bashar. Ngabisin ya. Membakar habis kulit-kulit dan seterusnya. 12 wa ma'adroka semuanya dijelaskan sama Allah. Tapi yang berikutnya ada kalimat wa ma yudrika
Nah, itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu. Wa ma qala wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu. Apa yang dikatakan sama Allah dalam Al-Qur'an, wa ma yudrika, ada 3 kali. Wa ma yudrika la'alla sa'ata, wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika, ada 3. Tiga-tiganya Allah nggak ngasih tahu, kata Imam Sufyan. Gultu. Nah, di sini saya komen. Wa fihi istitsna dzakar hal aini. Dalam hal ini ada pengecualian. 3 ini ada yang dikecualikan, disebut sama Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari. Faqala wa qad tarada alaihi fi hadzal hasr biqaulihi wa ma yudrika la'allahu yazakka fa innaha nazalat fi ibni ummi maktum. Perkataan ini dibantah. Hanya 3 ini nggak ada yang dikasih tahu. Ini dibantah dengan firman Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka, sebab firman Allah yang ini turun kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wa qad alima sallallahu alaihi wasallam bihalih. Rasul sudah tahu dengan keadaannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Wa annahu mimman yuzakki, dan Sayyidina Abdullah bin Maktum termasuk orang yang mensucikan diri. Ya. Wa nafa'atuhu dzikra, dan beliau termasuk orang yang bermanfaat ya kepadanya peringatan Nabi itu. Nah, berarti katanya tadi kalau wa ma yudrika nggak dikasih tahu. Wah, ini ada pengecualian. Yang wa la'al zakka itu ternyata Nabi tahu. Ya, berarti ada bantahan gitu ya, menurut sebagian ulama. Tapi bagi saya qultu wa hadzal i'tirad fihi nadhar. Bantahan kayak begini ini, kalau saya pahami kalamnya Sayyidina Sufyan bin bin Uyainah, bantahan ini nggak masuk. Nggak masuk. Sebab apa? Fa inna murad Ibn Uyainah lam yu'limuhullah. Sebab yang kita pahami dari kalamnya Sayyidina Abdullah bin Uyainah itu, yang dimaksudkan adalah Allah tidak mengajarkan langsung fil Qur'ani ba'dahu mubasyarah. Maksudnya Imam Ibn Uyainah itu Allah tidak memberikan langsung di Al-Qur'an. Ya, beda dengan wa ma adraka. Kalau wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu nggak kau tentang tahu apa kau tentang Lailatul Qadar? Allah langsung ngasih tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, tapi yang wa ma yudrika nggak ada yang Allah langsung ngasih tahu, termasuk la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'u dzikra amma man istagna. Ada nggak? Allah nggak ngasih tahu di situ. Ya, tetap aja yang wa ma yudrika Allah nggak ngasih tahu. Amma Rasulullah tahu sendiri, itu kan nggak dicantumkan dalam Al-Quran gitu loh. Jadi bantahan ini kurang pas. Kalau saya pahami ya, boleh dong kita beda paham kan. Mubasyarah. Jadi yang dimaksudkan Imam Ibnu Uyainah itu Allah kasih tahu langsung setelah ayatnya gitu loh. Lam yu'limullah, bukan Nabi tahu sendiri, bukan. Tsumma 'alamahullah ba'du kama fi wa ma adraka, sebagaimana ayat wa ma adraka tsumma 'alamahullah ba'dahu basyara fil Qur'an. Nah, sebagaimana ayat kalau lafadznya wa ma adraka pasti langsung Allah kasih tahu semua. Langsung setelah wa ma adraka pasti ada penjelasannya. Gitu. Nah, yang wa ma yudrika Allah enggak menjelaskan. Termasuk wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'u dzikra. Itu Allah enggak menjelaskan apakah beliau enggak. Ya, tetap itu tidak dicantumkan penjelasannya dalam Al-Quran. Jadi pernyataan Imam Sufyan bin Uyainah itu tetap kaidahnya tetap pas ya. Wa ma adraka Allah jelaskan, yang wa ma yudrika Allah tidak beritahukan. Maksudnya Allah tidak beritahukan, yakni di dalam Quran secara langsung, gitu ya. Nah, itu kalau kata ulama itu nggak enak. Jadi ulama membantah di apa? Jadi ulama berpendapat di kitab atau membantah di kitab itu
Kalau sudah meninggal bantahannya bisa dibantah lagi gitu. Dia nggak bisa ngebantah lagi, kita meninggal kan. Gitu. Itu biasa di dunia persilatan itu bantah, ini nanti ada yang bantah lagi, ini ada yang ngebantah lagi. Masya Allah. Nah, sekarang ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa makna Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Qala al-Mahalli, seperti biasa kita ke tafsir yang yang kecil-kecil dulu, yang ringkas-ringkas dulu, baru ke yang lainnya. Kata Imam Mahalli di tafsir Jalalain, laisa fiha lailatul qadar, lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalam 1000 bulan itu tidak ada lailatul qadarnya. Kalau di 1000 bulan ada lailatul qadarnya berarti 1000 berarti ya. Bulat nanti. Nah, kata Imam Mahalli, lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalam 1000 itu enggak ada lailatul qadarnya. Ya toh? Nah, sebab kan per 12 bulan mesti ada lailatul qadar. 12 bulan gitu. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan per 12 ada lailatul qadar, wah bulat tuh. Oh enggak. Itu maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada lailatul qadar. Terus fal amalu shalihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laysat fiha. Jadi beramal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan tadi yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadarnya. Gitu. Ada orang beramal 1000 bulan, ada orang beramal malam Lailatul Qadar. Yang beramal soleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang 1000 bulan beramal, nggak pernah putus. Gitu. Jadi kira-kira malam kayak begini ini perlu dicari nggak nih? Iya. Kalau kita umur pas-pasan nggak nyari Lailatul Qadar, Lailatul Modar. Ya, cari, berjuang supaya kita dapat itu. Umur pendek tapi punya amal yang panjang. Qala An-Nawawi, berkata Syekh Nawawi Banten, wahia, adapun 1000 bulan itu Thalathun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyurin. 1000 bulan itu berapa toh? 83 tahun plus 4 bulan. Oh, siapa yang umur 83? Belum ya. Nyampe 80? Belum ya. Lailatul Qadar doang. Umi nyampe 80? Belum? Belum ya. Belum Lailatul Qadar berarti. Belum Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali 800 tahun umur kita. Gitu. 10 tahun udah 800 tahun, udah mendekati Nabi Adam udah umurnya. Dapat 20 tahun 1600 tahun lewat nabi-nabi yang lain. Gitu. Itu berkat Nabi kita Muhammad SAW. Loh, apa hubungannya sama Nabi Muhammad? Nanti ada ceritanya di sini. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid. Imam Mujahid ini murid Sayyidina Abdullah bin Abbas, ngambil tafsir, ngambil fikih, ya, hadis itu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kana fi Bani Israel rajulun. Dulu di Bani Israel itu, kata Sayyidina Mujahid meriwayatkan, ada seseorang yaqumul lail hatta yusbih. Orang Bani Israel ini sholat malam sampai subuh. Summa, kemudian subuh-subuh pagi-pagi yujahidu hatta yumsi. Malam tahajud sampai subuh, paginya jihad sampai sore. Fa'ala dzalika alfa syahrin. Beliau melakukan itu selama 1000 bulan. Fata'ajjab Rasulullah SAW wal muslimuna min dzalik.
Akhirnya Rasul takjub, wih kok bisa itu ya dapat 1000 bulan kayak begitu terus, qiyamul lail jihad, qiyamul lail jihad 1000 bulan, 83 tahun. Wih, Nabi geleng-geleng takjub. Fa anzalallahu hadil ayah. Ya, karena Nabi, ya, kalau di sini di riwayat Allahumma shalli ala Muhammad, Syekh Nawawi cuma seperti itu lafadznya. Nabi takjub gitu saja. Akhirnya Allah menurunkan ayat, Lailatul Qadar li ummati khairum min alfi syahrin lidzalikal Israil. Diturunkan ayat ini, jadi maknanya apa? Ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu bagi umatmu lebih baik daripada 1000 bulan bagi si Bani Israel yang rajin ibadah tadi. Menang kagak? Menang kita. Umat Nabi harus bangga kau jadi umat Nabi itu. Kalau nyari Lailatul Qadar, lah kalau ngecer sendal ya kagak. Lailatul Qadar orang pada jualan sendal itu. Iya tuh, malam ganjil, sayang itu. Nggak tahu kalau Lailatul Qadar di pinggiran jalan mungkin ya. Ya Allah, malam 29 itu Masya Allah jalan jadi macet semuanya. Kalau lebaran ya, nggak ingat Lailatul Qadar sama sekali. Padahal Allah menghibur Nabi, jangan sampai beliau sedih kok kalah umatnya sama Bani Israel. Khairum min alfi syahrin lidzalikal Israil, lebih baik daripada 1000 bulan bagi orang Israel tersebut, alladzi hamla silah alfa syahr, yang mana dia membawa pedang 1000 bulan. Satu kisah. Wagila, ada kisah yang kedua. Ini jelas rujukannya dari Imam Mujahid. Nah, nanti silahkan dicek di tafsir-tafsir yang apa bil ma'thur ya, seperti Imam At-Tabari pasti ada riwayat ini Imam Mujahid. Wagila, kisah kedua. Kana mulku Sulaiman 500 syahrin. Dulu itu lama kerajaannya Nabi Sulaiman 500 bulan. Berarti berapa? 41,5. Ya kan 1000 bulan 83 bagi 2, 41,5 tahun. 41,5 tahun. 41,5 tahun. Wa mulku Dzulqarnain 500 syahr. Kerajaannya Sayyidina Dzulqarnain yang di surat Al-Kahfi itu sama 500 tahun. Fa fa'alallahu ta'ala apa ini? Fa ja'alallahu ta'ala al-amal fi hadzal lailah liman adrakaha khairum min mulkihima. Maka Allah menjadikan beramal soleh di malam Lailatul Qadar ini bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan daripada kerajaan siapa? Nabi Dzulqarnain. Loh, maksudnya gimana? Loh, orang pemimpin yang adil itu pahalanya besar banget. Gitu. Imamun adil. Nabi Sulaiman jelas adil. Raja Dzulqarnain adil. Adil selama 40 tahun tadi dibandingkan dengan Lailatul Qadar masih topan Lailatul Qadar. Gitu loh. Kan disebut Imam Adil itu pemimpin yang adil ya, itu saking gedenya pahalanya termasuk 7 orang yang dinaungi di bawah bayang-bayang arsy nanti yaumul qiyamah. Nah, Imam Adil kayak begitu itu mendapatkan naungan surga kalah sama Lailatul Qadar. Lu apalagi yang nyari Lailatul Qadar termasuk anak-anak muda. Gitu. Anak muda yang tumbuh sejak kecil dalam taat kepada Allah, termasuk 7 orang yang dapat naungan arsy-Nya Allah Ta'ala di yaumul qiyamah. 2. Yang ketiga, waqala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Hasan bin Ali.
Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yani cucu Rasulullah radhiyallahu taala anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi manamihi inna Bani Umayyah yata'una minbarahu sallallahu alaihi wasallam wahidan ba'da wahid. Sayyidina Hasan bercerita, Nabi bermimpi satu ketika bahwa Bani Umayyah itu menginjak mimbarnya Nabi satu demi satu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yanzuna ala mimbarhi nazwal qiradah. Dalam riwayat, Bani Umayyah ini menaiki mimbarnya Nabi seperti naiknya monyet. Nah, monyet naik mimbar, wah masalah ya. Gitu. Fasyaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mimpi tersebut membuat Nabi ngerasa sedih, berat, dan waduh, kok dinaikin gak bener ini gitu ya. Fa'anzalallahu hadhihi surah. Akhirnya Allah menurunkan surat ini. Allah menurunkan surat ini. Tsumma qala Al-Qasim bin Fadl. Qasim bin Fadl periwayat hadis ini, fahasibna mulka Bani Umayyah fa'idahu al-fasyahr. Begitu kita hitung kerajaan Bani Umayyah itu umurnya dari awal sampai akhir kerajaan Bani Umayyah cuma 1000 bulan. Nah, ay fa ka'anna Allah ta'ala yaqulu a'taituka ya asyrafal khalq lailatan hiya fi sa'adati diniyati afdal min sa'adati dunyawiyah. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, aku memberi kepadamu wahai makhluk yang paling mulia satu malam yang mana kebahagiaan di malam tersebut, kebahagiaan duniawinya lebih afdal daripada kebahagiaan agamanya lebih afdal daripada kebahagiaan duniawi pada hari-hari kerajaan Bani Umayyah. Wa min al-ma'lum anna at-ta'afi alf syahr ashaqqu min at-ta'afi lailatin wahidah. Dan termasuk hal yang dimaklumi, termasuk pengetahuan umum ya, sudah maklum bahwa taat dalam tempo 1000 bulan itu lebih sulit, lebih berat dibanding taat cuma satu malam saja. Lakin al-fi'lil wahid qad yakhtalifu halahu fil husn wal qubuh bisabab ikhtilafil wujuh. Akan tetapi satu perbuatan kadang-kadang berbeda keadaannya dalam segi kebaikan atau kejelekannya, itu disebabkan karena berbeda faktornya. Ngerti nggak ini? Saya ulangi pelan-pelan. Jadi mungkin di antara kita ada yang komen, enak amat beramal satu malam bisa ngalahin amal yang 1000 bulan. Padahal yang 1000 bulan ini lebih berat, jaga istiqomahnya berat, beramalnya repot gitu. Ini enak, wah satu malam ya apa ini? Masuk akal nggak ini? Ya gitu. Harusnya ini lebih berat dong, pahalanya lebih gede. Sebagaimana, nah ini Syekh Nawawi berusaha menjelaskan, kok bisa Lailatul Qadar itu kerja satu malam, beramal satu malam, ngelebihin yang 1000 bulan. Oh, jangan kaget. Memang kadang-kadang satu perbuatan itu berbeda keadaannya. Berbeda keadaannya dari segi kebaikan dan keburukan sebab perbedaan faktor dalam beramal. Faktor beramal dalam faktor amal ya, faktor ya dalam kita beramal itu menyebabkan perbedaan hasil. Amalnya sama, cuma kadang-kadang gara-gara faktor tertentu beda hasilnya. Ala tara, tidakkah engkau melihat anna salatal jamaah tafdulu ala salatil munfarid bi 27 darajah? Ma'ana salatul jamaah qad tanqusu suratan fa innal masbuq saqatat anhu rak'ah wahidah wa aidan fa anta idza qulta. Nah, ini dicontohkan. Contoh. Salat jamaah. Salat jamaah sama salat sendiri. Apa bedanya? Yang ini sama, ini 4 rakaat, 4 rakaat. Ya dah. Beda 27 derajat coba. Ya dah. Gerakannya sama, lamanya sama. Tapi gara-gara faktor loh itu loh. Ini menyebabkan derajatnya
beda. Padahal bisa jadi yang berjamaah tadi secara surahnya dia kurang, sebab orang yang masbuk itu kehilangan 1 rakaat juga. Tapi tetap gara-gara fadilahnya jamaah, dia derajatnya jadi naik. Nah, begitu juga wa aidan fa anta idza qulta liman yurjab bizina hadza zanin falabas. Begitu juga kalau kita ngomong ada orang sedang dirajam karena zina, dirajam itu dilempar batu sampai meninggal karena zina, terus kita ngomong, wah ini tukang zina ini, itu nggak apa-apa. Walau qultahu lin nasrani fahuwa qadzafun yujibul ta'zir. Kalau kita ngomong ke orang Nasrani, ini tukang zina, orang Nasrani, kita ngomong ke dia ini pezina, itu omongan mewajibkan kita kena takzir, kena hukum peringatan, entah dicambuk, entah digundulin, entah dikalungin apa misalnya gitu. Itu takzir namanya, gara-gara ngomong tukang zina. Makanya hati-hati kalau udah urusan dengan kehormatan manusia, terutama bab perzinahan ini, wis jangan komen, gitu. Jangan ikut komen. Ada kasus, gitu, ketangkap 2 orang, laki perempuan, wis jangan komen. Kalau kita nggak tahu, nah, hatta kita sudah tahu, hati-hati, bisa kena hukum. Apa hukum contoh ini? Walau qultahu lil muhsan fahuwa qadzafun yujibul had. Kalau kita ngomong kepada orang yang punya keluarga, punya suami, punya istri, kita ngomong dia berzina, berarti ini tuduhan. Kalau kita nggak bisa memberikan saksi dan bukti, kita kena qadzaf, kena hukum yujibul had, kena hukum qadzaf, berarti dijilid 100 kali. 80 sampai 100 kali. Walaupun tahu fi hati Aisyah, kalau kita ngomong bahwa pezina yang kita omongin itu Sayyidah Aisyah, yang kita tuduh Sayyidah Aisyah, kafir kita. Nuduh Sayyidah Aisyah berzina. Kayak Syiah yang bodoh-bodoh itu. Itu Allah membela di surat An-Nur dengan 11 ayat tentang kebebasan tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah. Ini ngotot, gitu, ngomong Sayyidah Aisyah seperti itu, wa'iyadzubillah. Berarti orang yang nuduh Sayyidah Aisyah begitu langsung jadi kafir. Loh, gitu. Satu tuduhan ngomong pezina, ini orang pezina, tapi faktornya kepada siapanya lain, dosanya juga lain. Gitu. Jadi jangan dianggap amal itu sama aja, enggak, punya faktor enggak, punya aspek enggak yang menyebabkan nilai amalnya bertambah atau berkurang. Tsummal ghail bi qawlihi hadza zanin qatan an hadzal lafdh sahlah. Kemudian kadang-kadang orang yang berkata ini adalah pezina, dia menyangka lafaz seperti itu mah gampang. Ma'ana asqalu minal jibal. Padahal lafaz itu kalau ditimbang di timbangan syariat lebih berat daripada gunung. Ngomong kayak begitu tuh. Nah ini yang kita kadang-kadang terjadi tindakan asusila. Apa maknanya asusila ini? Gitu. Ini orang awam ini jangan digiring untuk akhirnya ikut komentar, ngomong bab yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Gitu. Atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apakah kalian menyangka ngomong kayak begitu itu remeh, padahal ini besar urusannya di sisi Allah. Saking menjaganya Allah terhadap kehormatan manusia, yang ngelihat langsung tapi nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi,
dia yang kena. Dia ngelihat langsung kejadian. Ya, tapi nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Kena. Ya, nah ini awas hati-hati. Dikit-dikit ngomong terjadi perselingkuhan. Loh, maknanya apa itu? Secara fikih masuk nggak ke qadhaf? Nanti gitu loh. Nah, jadi menggiring opini orang awam untuk menuduh telah berbuat apa? Zina, semuanya ngarahnya ke sono. Nah, ini kayak kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu ya. Entah itu di pesantren, entah itu di mana. Wes diam, syukut. Sebab kalimat bahasa Indonesia ini kita belum kaji maknanya secara fikih masuknya kemana. Gitu. Athqalu minal jibal. Ngomong urusan itu lebih berat daripada gunung. Gitu. Fathabata bihadza anal af'al, maka jadi pasti dengan hal ini bahwasanya segala perbuatan-perbuatan takhtalifu atharuha fis thawab. Perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda dampaknya dalam hal pahala wal iqab, dan dalam hal siksaan. Likhtilafi wujuh, ya, karena berbeda faktornya. Ada orang mencuri, faktornya apa? Habis dia utang nggak dibayar, halal itu, bukan nyuri. Dicuri punya utang kan dia belum bayar. Gitu. Faktornya apa dulu? Likhtilaf wujuh, ya. Fala yab'ud an takuna ta'a al-qalilah fi surah musawiyatan fi thawabi li ta'atil katsira. Jadi bukan satu hal yang jauh, ya, bukan satu hal yang mustahil kalau taat sedikit, ya, satu ketaatan yang sangat sedikit itu kadang-kadang dari segi bentuknya sedikit bisa menyamai pahala bagi ketaatan yang sangat banyak. Nah, ini awas hati-hati yang pinter kita. Ya, gampang itu contoh, yang lain juga banyak. Yaitu kertas, uang, yaitu beda faktor. Yang ini rupiah, yang ini dolar. Yang rupiah nolnya 5, 100.000. Yang dolar nolnya 2 biji aja. Menang mana? Menang dolar. Beda faktor, gitu ya. Nah, kita beribadah, ya, berilmu, beramal, berdakwah, cek faktornya. Nah, itu yang bisa melipat gandakan amal kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini karena waktu, ya, melihat perut kita juga sudah mulai kerucuk-kerucuk, ya. Jangan lama-lama ngaji, yang penting paham, ya. Semoga diiringi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Kamis depan. Semoga sehat panjang umur, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin.